Jadi sekarang kita lagi ngebuat nasi goreng, em, nasi goreng Ngentot. nasi goreng babi, pakai sosis, pakai telur, dan pakai nasi basmati. Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah nge-stir fry babinya. Di stir fry habis itu kasih apa? Gue cuma kasih mirin sama si siapa namanya? Soy sauce. Soy sauce. Stir fry seperti biasa pakai mirin sama soy sauce. Uh, si telurnya kita kocok ya. Kasih yang banyak. Oh, Kasih yang banyak. Terus sosis juga buat variasi. Dan bumbu yang rencananya kita pakai adalah bumbu yang sudah diproses. oh ada api-apinya. Jagoan. Bumbu bumbu Indonesia kan? Iya, itu lu apa aja di dalam? Bumbu Indonesia yang isi ada bawang merah, terus ada garam, terus ada lengkuas, dan tentu pakai minyak. Diproses biar biar dia kayak gini. apa? Ada api-apinya. Iya, coy. Proses biar dia jadi selembut kurang lebih kayak gini. Pakai prosesor. Nah, hal pertama yang dilakukan seperti biasa, kita goreng dulu semua daging-dagingnya. Babi sudah di stir fry, lalu juga telur. Apa sih satu lagi tuh namanya? Sosis. Ya. Itu. Itu hal pertama. Setelah itu semua selesai, baru mulai mengolah nasinya, ya. Setelah ini video yang jadi proses penggorengan sosis dan nasi, sosis dan telur bisa digabungin seperti pada video ini. Ya. Anjing. Coach saya. Coach. Dan ya, jadi kayak gitu. Jangan lupa telurnya kita nggak mau matang-matang banget, kita masuk kepingin dia agak cair dikit karena nanti masih dimasak lagi sama nasi ya. Kenapa kita nggak mau matang-matang banget? Karena kita mau telurnya juga ngangkut nasinya. Jadi segini cukup, masih agak cair dikit. Nasinya keluarin kan? Nasinya keluarin sip. Udah matang tuh, langsung di kerak. Kita bisa langsung. Oke, siap. Dan saya buat Cuk. Jadi kayak Aldi Taher lagi. Mau konser kan katanya? Oh ya, Iya, konser foreplay katanya. Iya, lucu banget ya. coba. Harga tiketnya 15 juta, goblok dah anjing. Ada yang beli lagi anjing? Ya, cari sensasi bro. Nggak mau maju DPRD bro. Iya bro. Yo, ini gimana caranya? Ya, sip. Oke. Dan nasi kita pakai nasi basmati. Kita Udah lu aduk-aduk, harus langsung diaduk-aduk. langsung diaduk-aduk. Siap. Aduk-aduk dong. Oke. Jadi Ben sedang nge-stir fry bumbunya, dikasih minyak. Dan ini kira-kira nasi porsi untuk 3 kali makan. Sayur yang kita pakai. Nasi goreng putih tapi ini bukan nasi goreng coklat. Nasi goreng putih ya. Berarti kita tidak kasih tomat gitu. Tomat? Enggak. Enggak, saus tomat. Jadi setelah di stir fry dimasukin sayur dan di stir fry lagi. Nah, para
tadi juga rasa bumbunya kenapa gue tambahin soy sauce karena biar di sini juga rasa asinnya langsung dari sini aja. Jadi kita nggak langsung usah dari nambahin- babinya. kita nggak usah nambahin garam lagi. Oh. Biasa kan kondimen terakhir kan, kayak ini kan terakhir biasa kan kita masukin. Tapi ini nggak masukin lama karena masuknya setengah bumbu juga. Oh gitu. Biar bumbunya juga nggak terasa juga. Perhatikan juga apinya tadi. Yuk. Api yang gede, Iya. selalu gede. Masak nasi goreng api harus gede. Kenapa gitu dong? Biar ada wok deh. Ada rasa smoky. Udah, Berarti kalau pakai kompor induksi gimana Ben? fakta Oh. bisa, tapi ya Nggak bakal menghasilkan smoky-nya ya? enggak. Itu semua siap sudah. Masukkan nasinya. Jadi kalau misalkan dilihat di video ini, Ben dalam mengaduk nasinya dia pakai pengaduk yang logam karena sekarang kita pakai wok dari besi bukan dari teflon, carbon steel. Dan wok yang kayak gini nggak apa-apa bergesekan sama besi, nggak bakal beracun. Tuh sekali. Dan ini kebanyakan air lu masak nasi. Kebanyakan air banget ya, Iya. jadi bubur. Ya, Bubur goreng. dia cuma agak ngelekat aja satu sama lain. Iya. Dia nggak yang perak banget gitu. Ya, pisah-pisah gitu ya. Jadi nasi gorengnya bakal agak nyatu gitu. Oh ya, itu berarti jangan lupa dalam memasak nasi basmati, jumlah airnya lebih sedikit daripada saat masak pandan. Tuh sekali. Yang kita kejar separasi antar nasinya. Kalau di pandan kan kita pengen nyari pulennya, gitu kan ya? Iya betul sekali. Yoi. Pulen gimana jadi satu dia bisa dimakan pakai sungkit dia. Memang nasi basmati lebih ideal kalau dipakai untuk memasak nasi goreng. Betul sekali. Jadi kalau misalkan ditanya ini nasi goreng style apa, lu jawabnya apa tuh? Indonesia bang. Indonesia. Iya, tapi biasa emang kan tujuan nasi goreng itu adalah biasa sisa-sisa makanan yang ada di kulkas, terus ya dimasak. Emang kalau di rumah kan kayak gitu kan. Iya, gitu. Jadi kita punya sisa apa nih di rumah nih? Contohnya kamu ada bumbu kan, ada bumbu. Aduh, nggak bisa buat apa-apa nih. Nasi goreng. Mantap. Jadi memang untuk menghabiskan bumbu-bumbu yang sisa ya. Betul sekali. Variasinya bisa banyak kalau gitu guys. Agak lengket kan? Itu akibat dari nasi yang kebanyakan air. Tuh, sebentar. Kita coba. Bumbunya udah oke. Kaldu ayam ya. Sampai kaldu ayam. Ya. Jadi di makanan ini bumbu yang dipakai kita nggak pakai bawang bubuk Ben ya? Enggak, Nggak. bawang putih. Kan itu isinya kan Dari bawang putih, olahan, bawang merah, bawang merah, cabe. cabai nggak ada, Enggak ada itu cabe. nggak ada. Nggak ada. Laos ya. Laos betul. Bawang putih, bawang merah, laos. Iya itu. Biasanya harusnya dikasih cabai ya. Kayaknya ada rasa cabe ya, soalnya ada rasa pedas sedikit. Kayak waktu kemarin kita tambahin cabe kok, soalnya masih ada cabe sisa dari punya gua. Ya ada cabenya. Udah itu bumbu putih aja. Terus sama tambahin kaldu aja. Jadi simpel sekali ini masakan ini.
Dan babinya diolah pakai mirin dan soy soy sauce. sauce. Jadi ini nasi goreng haram. Insya Allah. Insya Yesus. Ini sih nasi. Insya Gandhi. Masya Allah. Nah, di Vanka makan babi ya? Tidak. Lu pindah kan bentaran aja gitu, kayak sebulan gitu kan, biar dia ngerasain makan babi terus. Kita pindah rumah anjir. Pindah rumah. Ya siapa tahu mau menikmati gitu. Jadi dia nggak masuk dosanya kalau misalkan domainnya beda bentar gitu. Pintar bukan berarti kak guys. Betul sekali. Iya, canda bro. Etika tidak penting bro. Aduh. Monggo bro, kelar bro. Sudah kelar. Oke, kita tunjukkan dulu. Kondisinya udah kelar. Gimana kita bisa bilang kalau dia sudah kelar dan belum ya? Ya dicobain aja. Dicobain ya. Yang penting nasi goreng itu apa? Rata. Rata. Kalau misalkan udah Rata. rata, kelar. Kelar. Dan ini agak lengket karena Nasinya kebanyakan air. kebanyakan air. Sudah segitu saja. Oke teman-teman, itu konsep dari nasi goreng. Ini pemandangan Hendrik sedikit. Yo. Sedikit tambahan tentang kombinasi bumbu yang ideal dalam memasak. Nah, tadi kombinasi bumbu yang dipakai buat nasi gorengnya adalah laos dengan banyak bawang merah, bawang putih juga, sedikit bawang putihnya, sama tentu saja minyak. Minyak itu penting di setiap bumbu, karena pada saat diproses, pakai food processor, dia bakal lebih gampang buat dihalusin, dan di saat yang sama, minyak bakal nge-preserve dari bumbunya. Jadi kalau misalkan kita mau ngebuat bumbu itu dalam jangka waktu yang panjang, kita kasih minyak banyak, kita taruh kulkas, dia bakal tahan sekitar 2 bulan. Gitu. For the convenience. Untuk yang kedua, rasa yang dihasilkan dari laos dan kombinasi bawang merah banyak dan bawang putih itu adalah rasa yang aromatik dan apa ya? Dan manis. Jadi laos itu cocok juga dicampur sama kecap manis. In fact tadi aku nyoba kombinasi yang tadi dicampur sama kecap manis rasanya enak banget pas. Nah kalau yang kedua, kombinasi yang lain yang bisa kita lakuin adalah kombinasi jahe dengan sedikit bawang merah tapi banyak bawang putih. Jadi kebalikannya. Dan kalau misalkan mau kita kasih kecap, kita kasih tomat, ya saus tomat. Nah jahe bakal menghasilkan rasa yang lembut tapi hangat karakter di jahenya. Dan kita dan rasa itu cocok dicampur dengan setidaknya itu yang aku tangkap sekarang ya, cocok dicampur dengan asam dari tomat gitu. Itu dua kombinasi yang bisa kita ambil. Dan kayak yang aku bilang tadi, kalau misalkan mau di preserve aja, buat yang banyak lalu taruh di kulkas, tiba-tiba pengen buat nasi goreng atau apa, udah gitu. Nasi goreng itu biasanya dibuat sama orang untuk menghabiskan sisa-sisa makanan. Misalkan ada nasi sisa, misalkan ada ayam sisa, misalkan ada apapun makanan yang sisa, dicampur semua jadi nasi goreng. Variasinya bisa banyak karena itu. Gitu. Ya kurang lebih segitu buat nasi goreng. Ulang lagi tahapannya. Yang pertama adalah tentu kita masak dulu daging-dagingnya, mulai dari sosis. Kalau misalkan pakai babi juga. Babinya kalau mau di stir fry dikasih dengan soy sauce. Bisa dikasih mirin juga boleh. Terus yang kedua, telur juga jangan lupa ya di awal-awal, lebih enak gitu. Lalu ditumis bumbunya dicampur dengan sayur, masukin nasi, tumis, baru terakhirnya masukin semua daging, bam, selesai. Selalu setiap selesai memasak, dicek rasanya. Kita uji apakah kurang garam mungkin, atau misalkan kurang penguat rasa gitu. Selalu dicek buat memastikan rasanya sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau enggak. Tergantung dari selera. Oke bro, selamat malam. Ya, kayak gitu.